Salam jumpa kembali, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 1 April 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 20, dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 25 dan ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 42. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kepercayaan yang memerdekakan. Sungguh menarik kitab Daniel menceritakan tentang Raja Nebukadnezar dengan 3 orang pemuda, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja memerintahkan 3 pemuda itu untuk memuja dewa dan menyembah patung emas buatan. Jika mereka tidak bersedia, maka mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketiga pemuda itu menolak perintah Nebukadnezar. Mereka pun dimasukkan ke dalam perapian. Karena kepercayaan mereka kepada Allah, api yang begitu panas tidak membakar dan tidak mematikan mereka. Allah menyelamatkan mereka dari kobaran api tersebut. Dan berkat peristiwa itu, Raja Nebukadnezar akhirnya membebaskan mereka dan malah memberikan mereka kedudukan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini Yesus berkata bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar menjadi murid-Ku. Inilah konsekuensi dari iman yang begitu besar terhadap Allah. Ada begitu banyak orang yang mengaku sebagai murid Yesus, akan tetapi berapa banyak yang setia, taat, dan percaya kepadanya? Sebagai murid-murid Kristus, Yesus mengingatkan kita bahwa murid yang sesungguhnya ialah Dia yang tetap bertahan pada ajarannya. Dalam hidup ini, kita bisa mendapat ancaman dari orang lain karena status kita sebagai orang Kristiani. Misalnya, kita bisa memperoleh kenaikan jabatan, mendapat pekerjaan, asalkan bersedia meninggalkan iman kita. Atau saat kita dalam kesulitan ekonomi, ada orang yang bersedia membantu asal kita mau melepaskan iman Kristiani kita. Ada pula kekasih yang bersedia menikah asalkan kita ikut keyakinannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai murid Kristus, kita tentu ingin menjadi murid yang sejati. Maka pada masa Prapaskah ini, marilah kita belajar dari iman ketiga pemuda tadi
untuk tetap memegang teguh iman kita, walaupun kita berada dalam situasi yang paling sulit. Setia, bertahan pada firman dan ajarannya, dan tidak gentar maupun goyah di dalam pencobaan. Percayalah bahwa iman yang kokoh akan membawa kita pada kemerdekaan rohani yang membahagiakan hidup kita. Semoga demikian.